Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Alfiansyah alias Komeng memimpin perolehan suara terbanyak di DPD Dapil Jawa Barat. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, kita ke informasi yang pertama pemirsa. Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melayangkan gugatan PHPU ke MK pagi ini. Pihak Timnas THN Amin mendaftar gugatan sebagai bentuk tidak akan memaklumi dan pembiaran adanya penyimpangan atas demokrasi. Tim kuasa hukum pasangan Anies Muhaimin pagi ini mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, dan gugatan ini telah diterima MK. Terpantau dari website MK, gugatan diterima per tanggal 21 Maret 2024 pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Pokok perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, pemohon Haji Anies Rashid Baswedan dan Haji Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah, hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Menurut Anies, gugatan ke MK dilayangkan pada hari ini untuk memperbaiki kejanggalan yang ada selama pemilu. Pasangan Amin membuktikan tidak akan membiarkan penyimpangan atas demokrasi yang nantinya akan menjadi pemakluman dan pembiaran. Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo juga akan melakukan langkah yang sama, yaitu dengan menggugat hasil pemilu ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, langkah gugatan ke MK sebagai upaya memperjuangkan puluhan juta suara yang diberikan masyarakat pada Amin. Ya, berikutlah pernyataan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting.
Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita... Ya, untuk informasi terkini terkait gugatan sengketa pemilu, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di gedung MK. Selamat siang, Faisal. Pengajuan sengketa pemilu oleh tim hukum nasional Amin sudah rampung. Apakah Anda memiliki kemudian informasi lebih lanjut mengenai ini? Ya, baik, selamat siang Wiki, Zila, dan juga pemirsa. Memang untuk proses pengajuan gugatan PHPU dari tim 01 atau tim hukum nasional Anies Muhaimin memang sudah selesai. Tadi kami memantau di sini, memang proses gugatan atau pengajuan gugatannya sudah dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan tadi baru saja selesai dan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Tadi seusai pengajuan gugatan itu, kemudian juga ketua tim hukum dari Anies Muhaimin, yakni Ari Yusuf, memang memberikan sedikit keterangan pers begitu ke awak media, di mana tadi ia menjelaskan bahwa isi dari permohonan gugatan tersebut memang inti dari isinya adalah permasalahan soal pencalonan Wapres nomor 2, yakni Gibran Raka Buming Raka. Kemudian juga untuk dari pencalonan tersebut memang dinilai dari awal prosesnya, kemudian juga hingga lanjutannya ini cukup menimbulkan sejumlah masalah begitu menurut dari ketua dari tim hukum Anies Muhaimin begitu. Sementara itu pula dari berkas yang memang tadi disampaikan atau yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tadi juga ketua Ari Yusuf memang mengatakan bahwa ada sekitar 100 lembar berkas yang memang diajukan dalam gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian juga Ari Yusuf tadi juga mengatakan bahwa dalam proses gugatan hasil pemilu ke MK ini memang pihaknya juga menyiapkan ada sebanyak pengacara, 190 pengacara yang memang didaftarkan ke dalam daftar kuasa, dan juga menyiapkan sejumlah saksi di dalam nantinya jika persidangan sudah dimulai. Namun ia belum menjelaskan lebih lanjut terkait saksi-saksi siapa saja yang memang nantinya akan dihadirkan begitu. Kemudian juga Wiki, Zila, dan juga pemirsa, memang pada hari ini pihak dari 01 atau tepatnya tim hukum nasional Anies Muhaimin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2024. Nah, memang pengajuan gugatan ini usai dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar semalam membuat video atau menyikapi daripada hasil Pilpres 2024. Ya, memang dalam video tersebut Anies Baswedan menyampaikan sejumlah kalimat begitu, dari misalnya Anies mengatakan bahwa proses pemilihan umum atau Pilpres pada tahun ini penting untuk dipastikan terbuka, kemudian juga adil dan juga bebas dari tekanan. Menurutnya tanpa proses yang memang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau
keputusan bisa menyebabkan keraguan. Ya, memang sama seperti pasangannya, Muhaimin Iskandar juga mengatakan demikian begitu. Ia merasakan berbagai banyak macam kejanggalan begitu maksud kami, dan juga ketidaknormalan dan juga kekurangan yang memang ia alami selama masa Pilpres 2024. Sebelumnya juga Wiki, Zila dan juga pemirsa, memang pada kemarin KPU juga telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari hasil rekapitulasi yang memang sudah dijalani KPU yang dihitung dari 38 provinsi yang di Indonesia, Prabowo Subianto unggul dengan jumlah suara mencapai 96 juta. Kemudian juga diikuti oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sekitar 40 juta, dan disusul oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memperoleh suara sebanyak 27 suara. Demikian Wiki, Zila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari Gedung MK. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Razia penertiban pedagang kaki lima dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya, sejumlah pedagang yang tak mau ditertibkan melawan dan terjadi aksi tarik-menarik barang dagangan dengan petugas. Tak terima dirazia petugas, seorang ibu pedagang kaki lima berontak dan menarik barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun terjadi di salah satu trotoar jalan yang seharusnya menjadi pedestrian tetapi penuh dengan para pedagang. Penyisiran yang dilakukan petugas di sepanjang jalur pedestrian membuat para pedagang lainnya panik. Meskipun banyak pedagang yang berhasil kabur mengevakuasi barang dagangan mereka, namun tak sedikit pedagang yang harus merelakan lapak dagangannya dibawa paksa petugas. Saatnya sekarang kita tinggal perawatan. Jadi kalau ada nimbul kecil-kecil sebelum menjadi besar, perintah pimpinan diamankan. Kita kasih himbauan. Bila mana ditinggalkan orang tidak ada, kita amankan ke tingkat kota. Nanti dia bisa mengambil dengan surat pernyataan agar tidak menaruh lagi barang dagangannya di atas trotoar atau pasum di kawasan Pasar Tanah Abang, agar tidak mengganggu pejalan kaki dan pengguna trotoar lainnya. Seluruh barang dagangan yang berhasil diamankan petugas langsung dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Rencananya razia akan terus digelar selama bulan suci Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, aksi bakar ban dilakukan massa Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang kemarin di depan gedung KPU RI jelang pengumuman hasil rekapitulasi. Sementara kelompok advokat pendorong hak angket menyebut proses pemilu yang dilakukan KPU tak pantas melegitimasi kemenangan salah satu paslon. Hingga malam hari, masa aksi masih bertahan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk berorasi. Orasi sempat ditunda untuk beristirahat dan berbuka puasa. Masa yang berkumpul sejak pukul 2 siang tadi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak hasil pemilu curang, serta meminta KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tak hanya Aliansi Masyarakat Sipil, Presidium Advokat Hak Angket DPR RI juga turut hadir dalam orasi dan berharap hak angket diluncurkan karena proses pemilu curang tak layak melegitimasi kemenangan salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Henda, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU telah umumkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. Tim gabungan yang tergabung dalam operasi Mantap Brata mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Lebih dari 4.600 personil yang terdiri dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, TNI, dan pemerintah daerah melakukan pengamanan terkait eskalasi saat masa sengketa pemilu khusus. Kapolda Irjen Karyoto memimpin langsung pengamanan pasca pengumuman hasil pemilu 2024, diinstruksikan untuk tetap meningkatkan kegiatan-kegiatan dari mulai preventif, edukatif, preemptif hingga penegakan hukum demi menciptakan situasi yang kondusif. Pengamanan dilakukan sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Untuk mengetahui informasi terkini terkait suasana di gedung KPU, kita bergabung dengan rekan Elsye Casey. Selamat siang Elsye, bagaimana pengamanan di depan KPU sel penetapan hasil pemilu 2024 kemarin? Ya, Zila dan juga pemirsa, pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret kemarin, di tempat saya berada yaitu di depan gedung KPU Jakarta memang masih ditutup dan masih dijaga ketat oleh sejumlah pihak kepolisian. Memang Jalan Imam Bonjol yang merupakan lokasi dari gedung KPU saat ini masih ditutup sehingga kendaraan tidak dapat melintas, dan bagi Anda yang ingin melintas di Jalan Imam Bonjol ini dialihkan untuk terus lurus di Jalan Hos Cokroaminoto dan juga lurus terus di Jalan Agus Salim. Sementara itu menurut pantauan kami juga seperti Anda dapat saksikan di belakang saya masih terdapat 3 unit mobil Barakuda mirip yang merupakan milik dari Korps Brimob masih disiagakan di tempat saya berada untuk mengantisipasi adanya demo susulan dan juga untuk menjaga keamanan. Kami juga memantau di tempat saya berada ini ada sejumlah petugas keamanan KPU dan juga ada pihak kepolisian dan juga ada petugas Brimob yang juga masih menjaga bersiaga mereka untuk memastikan keamanan di depan gedung KPU ini. Memang kemarin malam pasca rekapitulasi suara sudah diumumkan oleh KPU terjadi demonstrasi di sekitar gedung KPU ini hingga cukup larut malam, dan memang ada ribuan pihak polisian gabungan yang diluncurkan untuk menjaga keamanan. Dan di tempat saya berada nih saat ini memang kami tidak melihat adanya massa yang berkumpul dan kami juga belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya demonstrasi susulan, namun tentunya pihak keamanan masih terus berjaga. KPU sendiri menyebutkan kemarin malam bahwa KPU masih akan menantikan seperti apa nantinya sengketa hasil pemilu yang akan dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dan Ketua KPU Hasyim Asyari juga menyatakan bahwa dirinya masih menantikan hasil putusan dari MK terkait dengan berapa jumlah kursi yang didapatkan setiap partai politik yang masuk di DPR dan juga DPRD. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan langsung dari tempat saya berada yaitu gedung KPU. Kembali kepada Anda Zila di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Elsye, langsung dari depan gedung KPU RI. Tetap semangat dan selamat siang. Ya, pemirsa, lantas bagaimana perolehan suara Pilpres 2024? Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 sebagai berikut. Nah, ini kalau kita lihat hasil Pilpres 2024, begitu ya pemirsa. Ini di mana kalau kita lihat Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini memperoleh 24,95%, yaitu 47.971.906 suara. Lalu pasangan Prabowo Gibran mendapat suara 58,59% atau 96.214.691 suara. Lalu kemudian pasangan ketiga itu Ganjar Mahfud mendapatkan 16,46% atau 27.040.878 suara. Ini adalah perolehan suara yang telah disahkan oleh KPU malam hari tadi, begitu pemirsa. Nah, untuk sementara itu untuk kekuatan masing-masing di provinsi, begitu ya. Ini juga Prabowo Gibran menyapu kemenangan di 36 provinsi, sementara Anies Imin unggul di 2 provinsi. Dan pemirsa, kita akan menyaksikan breaking news berikut ini. Karena tadi malam kita sudah sama-sama menyimak hasil perhitungan manual Pilpres dan Pileg yang disampaikan, yang dilakukan oleh pihak KPU. Dan kita juga sudah melihat ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan partai yang lain dan juga paslon yang lain. Dan sudah pada tempatnya kalau pada hari ini Pak Ganjar Pranowo dan ada Pak Mahfud MD di sini menyampaikan juga tanggapan respons kami secara ofisial terhadap apa yang sudah diumumkan oleh pihak KPU tadi malam. Dan tentu persoalan ini akan terus berkembang dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis
dan kita akan lihat saja, tapi pada saat ini Pak Ganjar akan memberikan tanggapannya, terutama melihat hasil dan menyimak tanggapan-tanggapan yang ada mengenai hasil KPU tadi malam. Mungkin saya mulai dan minta pada Pak Ganjar saja lebih dulu untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Mahfud, Pak Todung dan teman-teman tim hukum. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Di samping itu ada cerita manipolitik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus
kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, mewakili paslon 03. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Ya. Pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Orang Barat bilang, it is over, but it is not over yet. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi dikatakan oleh Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin Sabtu, akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir, ya, penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional, ya, dalam proses ini. Saya tidak ingin menguraikan apapun, ya, dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal-hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tolong menyebutkan nama dan media mana. Sebelah sana, 1, 2, ada lagi yang lain? 3. Silakan, Mas. Kamu tunggu nanti di sana. Oke, yang kedua tadi, silakan, Mas. Ya, saya Don dari Narasi, Pak Ganjar. Ingin bertanya, Pak, kemarin pagi ini baru saja tim 01 melakukan mengajukan gugatan kepada MK, baru tadi pagi jam 8:10 tadi, ya. Dari kita melihat bahwa kubu 01 dan 03 sama-sama mengajukan gugatan PHPU ini. Apakah ada saling komunikasi atau mungkin kolaborasi dengan kubu 01 untuk menindaklanjuti hasil pemilu 2024 ini, mengingat ada kesamaan aksi yang dilanjutkan untuk mengajukan gugatan ke PHPU ini, Pak? Kami sama-sama punya pikiran, ya, bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu, dan kami tidak akan membiarkan. Sirekap umpama, logika yang paling sederhana, 1 TPS 300 tapi hasilnya lebih, itu yang paling gampang. Dan terjadinya di mana-mana. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu, sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi, bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita. Ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Jadi pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Mari kita lihat di persidangan saja. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Siapa lagi, Pak? Oke, yang ketiga Anda tadi. Silakan. Pak Ganjar, saya Abel dari Kompas TV. Pak, ini kan kalau indikasi kecurangan sudah terlihat dari awal gitu ya, Pak. Tapi kenapa baru prosesnya itu, maksudnya baru kritiknya itu sekarang dan baru prosesnya sekarang, apa yang ditunggu? Ya harus sekarang kan, harus diputuskan dulu oleh KPU.
setelah KPU baru ke MK. Kalau Kompas melihat cerita ini saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Kalau kemarin, ya belum boleh. Gitu. Mas Ganjar, saya lihat di Kompas.com. Saya lihat dari Kompas.com, Mas Ganjar ini dan Prof. Mahfud, kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke MK, nah di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR. Nah, apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar, Prof. Mahfud gitu? Dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih. Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Gitu. Jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu, dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Mas Ganjar, Pak Mahfud, Pak Todung, terkait dengan komunikasi. Dari mana, Mas? Serio dari CNN TV, Pak. Izin. Terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai, ini seperti apa terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman Kompas.com untuk ke hak angket begitu, karena kalau kita lihat dari pihak misalkan 01 saja, ketua umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam, tapi dari Ibu Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? Oh, kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan. Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU, dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya Sirekap. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Gitu. Dari angka-angka yang berproses, dari Sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami. Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali, lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu, dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan. Saya jawab ya. Memang kita
melakukan ya kunjungan ke daerah untuk mendapatkan saksi-saksi fakta yang akan kita tampilkan pada sidang di MK nantinya. Dan cukup banyak sebetulnya yang mengetahui, mengalami, melihat ya, merasakan apa yang terjadi. Tadi Pak Ganjar bicara mengenai bansos misalnya, bicara mengenai intervensi kekuasaan. Nah, mereka menceritakan dengan sangat jelas apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan. Tapi ketika kita meminta mereka untuk menjadi saksi dan dibawa ke MK, tidak semuanya bersedia untuk menjadi saksi. Sebetulnya bukan karena tidak tahu keadaannya, tapi mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ya. Nah, apakah bentuk penekanan ya yang dilakukan terhadap mereka itu oleh pihak lokal atau pihak lain? Ya. Ini tentu ya bisa saja terjadi. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa selama saksi itu tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan sesuatu, kita sudah melakukan pelanggaran hak-hak ya asasi dari saksi yang harusnya bersaksi. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dia untuk menjelaskan kebenaran ya, yang kita cari bersama-sama. Saya tidak ingin menyebutkan jumlahnya, ya, berapa banyak, tapi cukup banyak, baik itu di Jogja, baik itu di Jawa Timur, baik itu di Bali, maupun di Sumatera Utara, kita melihat ya mereka tidak semuanya nyaman. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan cukup banyak saksi dan nanti tergantung kepada pihak MK untuk menampilkan mereka, ya, menerima mereka. Tapi kalaupun tidak semua bisa ditampilkan, kami sudah punya affidavit serta ya pemirsa, itu tadi statement atau pernyataan konferensi pers dari TPN Ganjar Mahfud, begitu juga tadi dihadiri oleh Ganjar dan juga Mahfud, begitu ya Wiki. Tadi memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ganjar dalam konferensi pers tadi, itu di mana tim fokus untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan dibawa ke MK, begitu. Lalu tadi juga Pak Ganjar sempat menyatakan bahwa 1 bulan ini sudah mendengar suara-suara dari masyarakat soal permasalahan pemilu 2024 yang tadi juga dikonfirmasi dengan tim internal. Ternyata memang ada kemiripan, begitu, bahwa Pak Ganjar ini bersama timnya merasa ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang ganjal dalam pemilu 2024 ini. Dan itu juga tadi jadi pertanyaan, Wiki, begitu ya, apakah ini pemilu yang jujur dan adil, begitu. Jadi tim juga sudah memutuskan untuk membawa perkara ini ke MK dan tadi telah menyiapkan bukti-buktinya gitu dan akan segera mendaftarkan ke MK. Tapi juga tadi Ganjar Pranowo menyatakan bahwa menghormati segala proses dalam pemilu ini, begitu ya. Jadi dan sepakat untuk agar demokrasi berjalan baik, begitu langkah ke MK akan dilakukan dan juga berharap nanti MK ini akan mengadili dengan baik gitu dan mengembalikan marwah demokrasi sebagaimana mestinya. Jadi tadi juga disinggung nih soal intimidasi dan perlindungan saksi yang jadi pembahasan tadi juga. Gitu. Gugatan terkait dengan hasil Pilpres 2024 juga ini tentu saja seperti yang tadi sudah disampaikan akan dilengkapi dengan berbagai macam temuan dan juga bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang telah diumumkan oleh KPU. Jokowi bersyukur proses rekapitulasi selesai dilakukan dan mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ya pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan dipastikan gagal menempatkan wakilnya di DPR RI lantaran suara yang diperoleh pada pemilu 2024 tak mampu menembus ambang batas parlemen 4%. Ya, ini jadi pertama kalinya P3 gagal melangkah ke Senayan. Persatuan Pembangunan perolehan suara sah
5.878.777 suara. Untuk pertama kali sejak berdiri tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan P3 gagal mendapatkan wakilnya di DPR RI. P3 tak mampu melampaui parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, P3 hanya mendapatkan 5.878.777 suara. Apabila dibandingkan dengan jumlah suara sah pemilihan legislatif DPR RI yang mencapai 151.796.630 suara, P3 hanya mendapatkan 3,87% suara. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya partai yang mendulang setidaknya 4% suara sah nasional yang diikutkan dalam perhitungan kursi DPR RI. Partai yang mengaku sebagai rumah besar umat Islam tersebut masih bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila hasil gugatan bisa melampaui margin kekurangan sehingga bisa menembus 4%, P3 bisa saja melaju ke Senayan. P3 juga menjadi satu-satunya partai parlemen yang gagal menuju ke Senayan. 8 partai lainnya berhasil menempatkan kembali wakilnya di DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. Ya, pemirsa, Timnas Amin resmi mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK, sementara TPN Ganjar Mahfud juga akan mengajukan gugatan ke MK. Bagaimana respon KPU? Sudah terhubung dengan kami, Komisioner KPU, ada Bapak Idam Holik. Apa kabar, Bapak? Selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semalam kami telah menetapkan hasil pemilu secara nasional dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia baik dalam dan luar negeri. Ya, artinya memang ini menjadi sebuah proses yang cukup panjang dan sampai juga kepada proses semalam begitu ya. Bicara mengenai statement yang sudah disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan juga 3 terkait dengan gugatan yang akan mereka layangkan terkait hasil pemilu 2024. Respon KPU seperti apa? Mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal PHPU ya, perselisihan hasil pemilu, itu merupakan satu hal yang dijamin oleh Undang-Undang Pemilu. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah hak hukum dari peserta pemilu. Oleh karena itu kami KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menghormati proses hukum tersebut dan kami akan mempersiapkan ya bukti-bukti faktual, ya bukti-bukti akurat dalam persidangan nanti. Mari kita ikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Lalu terkait dengan berbagai macam bukti yang sudah disiapkan begitu, ini tentu saja akan disampaikan di pengadilan. Tapi poin-poin yang nampaknya mungkin kemudian akan dijadikan highlight begitu, atau mungkin dilakukan persiapan yang lebih matang lah ya menghadapi sidang nanti, seperti apa dari KPU? Dikarenakan gugatan tersebut baru diregistrasi pada hari ini dan kami juga belum mendapatkan dokumen gugatan dari Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian tentunya kami belum bisa menyikapi lebih lanjut dan memang kami baru mengetahui lewat media massa, misalnya salah satu yang menjadi materi gugatan tim hukum paslon tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan pencalonan. Pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden telah kami proses melalui peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan bahwa proses pencalonan itu adalah sah menurut hukum. Baik, apakah juga nantinya akan mempersiapkan tim hukum khusus juga Pak untuk di MK ini? Sudah pasti ya, sebagaimana PHPU atau perselisihan hasil pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya, KPU juga mempersiapkan tim hukum. Baik, terkait dengan satu hal yang juga cukup menjadi perbincangan beberapa waktu yang lalu terkait dengan Sirekap sendiri, bagaimana Anda kemudian menyiapkan berbagai macam bukti terkait dengan aplikasi Sirekap begitu yang banyak menuai kritik beberapa waktu yang lalu?
Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa hasil pemilu ditetapkan melalui proses rekapitulasi secara berjenjang, dimulai di tingkat PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan pada akhirnya KPU Republik Indonesia yang semalam kita semua saksikan penetapan hasil pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka. Baik. Lalu Dan pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu dalam hasil pemilu, karena Sirekap kami desain dan kami gunakan sebagai alat bantu publikasi hasil pemilu, terutama perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya. Undang-undang pemilu menegaskan bahwa hasil pemilu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang. Tapi kalau kita melihat dari hasil keluhan begitu ya dan investigasi sementara begitu, penggunaan atau fungsi dari Sirekap ini sebenarnya tidak maksimal begitu, Pak. Menurut kami ya, Sirekap tetap fungsional. Sirekap tetap fungsional, misalkan saja dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU RI ya, dalam rekapitulasi apabila ada partai politik ingin melakukan pembuktian terhadap perolehan suara peserta pemilu di TPS tertentu, maka kami bersepakat untuk membuka Sirekap satu persatu. Ini menunjukkan bahwa Sirekap fungsional. Selain memang publik juga bisa merasakan bagaimana publik bisa mengakses informasi khususnya perolehan suara peserta pemilu di setiap TPS-nya, karena melalui aplikasi Sirekap KPU menampilkan foto formulir model C hasil, itu adalah bukti otentik perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS-nya. Oke, tapi kan Sirekap sempat di stop dan dia tidak bisa membaca dengan data, juga ada kekacauan masalah angka yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Dan juga KPU ada menyampaikan hal ini dalam konferensi pers, di mana Ketua KPU pernah menyampaikan bahwa memang ada sedikit ketidaktepatan dalam pembacaan terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu terhadap foto formulir model C hasil, tetapi itu jumlah atau persentasenya kecil. Kita ketahui jumlah TPS dalam pemilu serentak 2024 itu berjumlah 823.220 TPS, sedangkan yang kami tangani untuk data anomali itu sekitar 3.000. Artinya secara persentase itu tidak banyak, dan selebihnya Sirekap mampu membaca secara akurat. Dan kami sampaikan kembali pada kesempatan ini, sampai saat ini Sirekap masih tetap dibuka. Memang beberapa hari menjelang penetapan perolehan suara pemilu secara nasional, tabulasi nasionalnya memang kami tidak tampilkan karena memang pada waktu itu seringkali menjadi polemik di ruang publik akibat pembacaan Sirekap kurang akurat terhadap foto formulir model C hasil plano. Tetapi itu tidak mempengaruhi proses rekapitulasi secara berjenjang. Baik. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita kemudian sangat pendek. Kita akan berbincang di lain waktu. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Komedian Alfiansyah alias Komeng memimpin perolehan suara terbanyak di DPD Dapil Jawa Barat. Ya, raihan suara Komeng mencapai 5,3 juta suara sehingga mencetak rekor suara caleg DPD di Indonesia. Saya ulangi, nomor 10, 5399 699. KPU RI mengesahkan perolehan suara pemilihan calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa di tingkat nasional di kantor KPU Rabu kemarin. Komedian Alfiansyah Komeng mendapatkan suara tertinggi sebanyak 5.399.699 suara. Menariknya, saat KPU Jabar menyebutkan perolehan suara dari calon Alfiansyah alias Komeng, peserta rapat yang hadir pun langsung menyahut, "Uhuy!" Calon 10, 5399 699. Saya ulangi, nomor 10, 5399 699. Komeng menempati posisi pertama dengan suara tertinggi caleg DPD di Jabar. Lalu disusul Anya Rina Casmayanti dengan perolehan 1.976.561 suara.
dan artis Jihan Fahira dengan perolehan 1.823.907 suara. DPD hari ini untuk 4 suara terbesar, untuk yang pertama ada di Alfian Komeng ya, dengan perolehan kurang lebih 5 juta suara. Komedian Komeng menyita perhatian saat mengikuti pencalonan DPD Dapil Jabar. Kuasa Komeng yang tidak biasa di surat suara menarik perhatian pemilih hingga unggul dalam perolehan suara. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Komeng pun dipastikan lolos menjadi anggota DPD. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-119 yang digagas Kodim 1311 Muara Teweh berhasil selesai sesuai target 30 hari. Berbagai program fisik dan non-fisik dilaksanakan, salah satunya adalah memperbaiki rumah warga kurang mampu. Senyum bahagia terpancar dari wajah Camek, warga Kelurahan Jinga, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni kini telah menjadi hunian yang nyaman dan layak untuk ditinggali. Perubahan ini terjadi berkat program TMMD ke-119 yang digagas oleh Kodim 1013 Muara Teweh. Memang banggalah untuk program pemerintah yang bisa mendirikan rumah biar saya anggap terpencil di sini kan, jadi sangat banyak berterima kasih. Akses jalan sepanjang 3 km yang menghubungkan Kecamatan Teweh Baru dan Teweh Selatan serta menuju Bandara Haji Muhammad Siddiq juga diperbaiki. Selain itu, petugas mengadakan penyuluhan, pembagian sembako, dan pembangunan sarana air bersih. Secara umum kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim Muara Teweh, saya katakan ini cukup sukses dari 2 aspek. Yang pertama, pencapaian bisa tercapai sesuai dengan rencana. Yang kedua, target waktu terpenuhi. Selain program fisik, TMMD ke-119 juga melaksanakan program ketahanan pangan, seperti pembuatan hidroponik dan pembangunan greenhouse melon. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini yang berjalan dengan baik dan lancar dan tentu memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Program TMMD ke-119 di Kabupaten Barito Utara telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemanunggalan TNI Rakyat. Program ini diharapkan terus berlanjut di masa depan guna membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pria yang mengaku nabi yang menghebohkan warga kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Pelaku diamankan di Mapolres Tebing Tinggi dan masih dalam tahap pendalaman. Saya, Janes Kilondias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki... Inilah video yang menampilkan Janes Kilondias, pria yang mengaku nabi. Yaitu video viral tersebut diunggah oleh akun sosmed Facebook bernama Nabi Janes pada 19 Maret 2024. Dalam video, pelaku bahkan mengaku diputus untuk membubarkan agama Islam. Video berdurasi 30 detik tersebut pun telah dibagi sebanyak lebih dari 1000 kali dan mendapat ribuan komentar dari netizen. Usai videonya viral, pelaku pun langsung ditangkap petugas Satindelkam Polres Tebing Tinggi. Pelaku yang diketahui berdomisili di kota Tebing Tinggi langsung digiring ke Mapolres Tebing Tinggi. Sejauh ini laporan dari masyarakat maupun dari patroli cyber Polres Tebing Tinggi didapati adanya laporan dimaksud, dan kita bersama rekan-rekan lainnya melakukan koordinasi dan pengamanan. Sejauh ini yang bersangkutan sudah kita amankan dan sudah kita dalami, sementara sedang berproses. Guna pengusutan lebih lanjut, pelaku kini masih dalam pemeriksaan di Mapolres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC University yang berada di bawah Yayasan Haritanu Sudibyo menggelar silaturahmi dengan pelajar SMA SMK se-DKI Jakarta dan sekitar di MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Ya, dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Silaturahmi ini memaparkan beragam skema pembelajaran di MNC University yang juga melibatkan praktisi. MNC University menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan sekolah menengah atas dan sederajat dari berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, silaturahmi digelar bersama para pelajar dan perwakilan SMA SMK se-DKI Jakarta sebagai komitmen MNC University dalam memajukan pendidikan Indonesia. Digelar di MNC Conference Hall, Ainus Tower, Jakarta. Silaturahmi ini dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo. Berafiliasi dengan MNC Group, HT paparkan kurikulum MNC University yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri serta didukung oleh program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa. Jadi kami sampaikan kepada mereka kalau masuk MNC University itu kan pastikan pengajarannya itu maksimal. Maksimal itu tentunya bukannya teori yang diajarkan tapi juga banyak praktek yang diajarkan. Karena saya merasa juga dulu pernah jadi mahasiswa, pernah lulus, saya lulus MBA, tapi pada waktu di lapangan banyak hal yang baru yang saya harus pelajari. Dan ini yang akan kita terapkan di masa mereka kuliah di MNC University. Sinergi dalam membangun bangsa dengan minta sekolah itu mengirimkan siswanya ke tempat kita supaya bisa dididik. Sehingga apa yang disiapkan oleh Pak Hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh bangsa yang semakin luas gitu. Di MNC University, para mahasiswa juga akan mendapatkan program magang serta akses kerja ke unit bisnis MNC Group sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe menjadi menu utama berbuka puasa bagi jamaah masjid di Bantul saat bulan suci Ramadan. Nah, tradisi berbuka puasa dengan menu bubur lodeh ini adalah warisan turun-temurun sejak zaman nenek moyang dulu. Warga Bantul memiliki tradisi unik saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Seperti yang terlihat pada masjid kuno yang ada di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Setiap hari menjelang berbuka puasa, sejumlah warga terlihat sibuk mempersiapkan sajian menu wajib berbuka puasa dengan menu yang bernama bubur lodeh. Bubur yang gurih disiram sayur lodeh yang berisi krecek, potongan telur ayam, tempe ditambah dengan mie letek menjadi menu buka puasa yang wajib terhidang sejak ratusan tahun lalu. Tradisi berbuka puasa bersama di masjid dengan menu bubur beras dan sayur lodeh ini adalah warisan turun-temurun yang syarat dengan makna. Bahwa dalam melakukan dakwah agama Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang lembut seperti lembutnya tekstur bubur lodeh saat disantap. Bubur itu sendiri yang teksturnya lemah, lembut, ini dikandung maksud bahwa untuk menyampaikan ajaran agama Islam juga harus dengan lemah lembut, tidak dengan jalan kekerasan, sehingga mudah dicerna, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Sama halnya dengan tadi bubur yang untuk takjil itu cocok di perut, tidak menimbulkan rasa sakit. Selama bulan Ramadan, Masjid Sabilur Rosyad ini menyediakan kurang lebih 300 hingga 500 porsi bubur lodeh setiap harinya bagi jamaah masjid untuk berbuka puasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Nah, Wiki, selanjutnya masih soal perbuburan nih, di mana pengurus komplek Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Ya, mereka bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Dan tradisi bersedekah takjil gratis ini merupakan warisan peninggalan Sunan Bonang hingga saat ini.
Suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama bulan suci Ramadan tampak sibuk dengan kegiatan memasak bubur suro atau bubur bonang. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil berbuka puasa. Dengan bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa Timur. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Bahkan warga rela mengantri sambil membawa mangkok hingga ember untuk mendapatkan bubur suro legendaris ini. Bubur suro. Sering, Bu? Baru kali ini saya. Baru kali ini? Iya. Kali ini adanya tiap Ramadan? Tiap Ramadan itu. Tapi sudah pernah makan, Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak kebuli. Bagi-bagi takjil bubur di bulan Ramadan untuk para musafir dan warga ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.